Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang 4 ulama besar Aceh yang sangat berpengaruh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak dulu, Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali dan ulama. Ada banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh. Para ulama ini sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariah. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah, karya Abuya Syekh Profesor Dr. Andes Tunku Haji Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum Sejarah Aceh. Berikut nama dan kisah singkat 4 ulama masyhur tersebut. Sebelum kita lanjutkan video ini, mari sama-sama support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, share, dan like agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Yang pertama, Syekh Hamdah Fansuri. Syekh Hamdah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur, Aceh Singkil. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah yang keempat hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, Semenanjung, Tanah Melayu, India, Parsi, dan Semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fiqih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di sampingnya bahasa Melayu dan Jawa. Riwayat hidup beliau tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau menyebutkan Sultan Alauddin selaku Sultan yang keempat, dengan Sayyid Mukammil sebagai gelarnya. Syekh Nawawi mengisyaratkan beliau lahir di tanah Aceh. Konon Syekh Hamdah Fansuri bernama Adi Fansuri, yakni ayah dari Abdul Rauf Singkil Fansuri. Ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan dayah di Oboh Simpang Kanan Singkil. Di pesantren itulah beliau dimakamkan, tepatnya di sebuah perkuburan di desa itu. Yang kedua, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar dan juga pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani, sering juga disebut Syamsuddin Paseh. Gurunya ialah Syekh Hamdah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasehat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadim Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh. Keahlian beliau diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, di antaranya Syarah Ruba'i Fansuri, yaitu sebuah uraian terhadap fikih Hamdah Fansuri, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama fiqih dan tasawuf. Seorang pelaut Belanda bernama Frederik de Hotsman pada tahun 1599 Masehi atau pada tahun 1008 Hijriah yang ditawan di Banda Aceh, menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh penasehat agung raja. Yang ketiga, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia wafat pada tanggal 22 Zulhijjah tahun 1069 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 September tahun 1658 Masehi di kota kelahirannya, yaitu di kota Pelabuhan Ranir, Gujarat, India. Beliau seorang ulama besar, penulis ahli fikih, dan syekh tarikat Ifaiyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16. Pendidikan awalnya dalam masa keagamaan ia peroleh di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW pada tahun 1621 Masehi atau pada tahun 1030 Hijriah, ia kembali ke India.
Setelah kembali ke India dan mengajar di samping sebagai Syekh Tarikat Rifaiyah, ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetapnya. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan politik serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara yang menggantikan Malaka yang jatuh ke penguasa Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai Syekh Tarikat Rifaiyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Sani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya itu. Yang keempat, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitar tahun 1615 Masehi atau pada tahun 1035 Hijriah di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamdah Fansuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamdah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh. Pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultan yang terbesar, yaitu Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi atau pada tahun 1064 Hijriah, pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan pertentangan paham keagamaan. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdul Rauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Krung Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi atau pada tahun 1105 Hijriah. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Syiah Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin pada tahun 1641 Masehi sampai tahun 1675 Masehi. Banyak karangan-karangan beliau baik dalam ilmu tafsir dan kitab-kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, demikianlah uraian singkat dari saya tentang 4 ulama besar Aceh yang sangat berpengaruh pada era Kesultanan Aceh Darussalam yang dikutip dari berbagai sumber. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar.